Gue tahu, lo capek scrolling TikTok lihat orang-orang tiba-tiba tajir mendadak. Kripto naik 1000%, bisnis online omset miliaran dalam 3 bulan. Anak kemarin sore sekarang udah pakai Rolex. Terus lo mikir, gue kapan? Ini gue kasih tahu. Itu semua bohong. Bukan bohong dalam artian fake, tapi bohong dalam artian lo cuma lihat roketnya, tapi nggak lihat dia jualan kue lapis selama 5 tahun sebelum roket itu meluncur. James Clear dalam buku Atomic Habits bilang gini, "Habits are the compound interest of self-improvement." Kebiasaan itu bunga majemuk dari perbaikan diri lo. Sama kayak uang yang berlipat ganda lewat compound interest, efek dari kebiasaan lo bakal berlipat ganda seiring waktu. Masalahnya, lo pengen bangun roket, tapi lo nggak punya pondasi jualan kue lapis. Lo pengen kaya dalam semalam, tapi lo nggak punya sistem untuk jadi kaya setiap hari. Dan itu kenapa lo nggak kaya-kaya. Sekarang gue mau lo pahami satu konsep yang bakal ngubah cara lo ngeliat hidup. The 1% Rule. James Clear bilang, "If you can get 1% better each day for 1 year, you'll end up 37 times better by the time you're done." Kalau lo bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, dalam 1 tahun, lo akan menjadi 37 kali lebih baik. 37 kali lebih baik. Ini bukan motivasi murahan, ini matematika. 1,01 pangkat 365 sama dengan 37,78. 0,99 pangkat 365 sama dengan 0,03. Jadi kalau lo menurun 1% setiap hari, lo tinggal 3% dari diri lo sekarang. Literally hampir 0. Contoh praktis buat lo. Lo punya gaji 5 juta sebulan, lo mikir, nabung 100.000 sehari mah nggak bakal ngaruh. Salah besar. Nabung 100.000 per hari sama dengan 3 juta per bulan, sama dengan 36 juta per tahun. Kalau lo taruh di reksadana dengan return konservatif 10% per tahun, dalam 5 tahun itu udah jadi 230 jutaan. Dalam 10 tahun, lebih dari 600 juta. Tapi lo malah sibuk ngayal punya 2 miliar besok. Dengar gue baik-baik. Orang yang punya 2 miliar tapi nggak punya sistem, besoknya dia jadi bego. Karena dia nggak tahu cara manage, nggak tahu cara invest, nggak tahu cara maintain. Akhirnya, bangkrut. Dan ini bukan teori gue doang. Data dari National Endowment for Financial Education bilang 70% pemenang lotre bangkrut dalam beberapa tahun. Angka konservatif, 30%. Either way, itu gila. Kenapa? Karena mereka punya uang tapi nggak punya sistem. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang harus lo singkirkan dari otak lo kalau lo pengen kaya, yaitu lottery mindset. Lo tahu nggak kenapa lo susah kaya? Bukan karena lo nggak kerja keras, bukan karena lo nggak pintar, tapi karena lo punya mindset lotre. Lo nunggu momen big break, lo nunggu bisnis lo viral, lo nungguin kripto lo naik 100 kali, lo nungguin gajian besar, warisan, atau duit dari langit. Stop nunggu, mulai bangun sistem. James Clear punya quote legendaris, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Lo nggak naik ke level goal lo turun ke level sistem lo. Pemenang sama yang kalah itu punya goal yang sama, bro. Semua orang pengen kaya, semua orang pengen six-pack, semua orang pengen sukses, tapi yang beda itu sistemnya. Contoh konkret, lo bilang gue mau diet, terus lo beli ayam goreng lagi besoknya. Kenapa? Karena lo nggak punya sistem. Coba ganti, lo bayar catering diet bulanan. Lo udah nggak perlu andalin motivasi karena makanannya udah datang setiap hari. Itu sistem. Lo bilang gue mau nabung, terus setiap bulan uangnya habis. Kenapa? Karena lo nabung dari sisa, bukan dari awal. Coba ganti, auto debit 20% gaji ke rekening tabungan atau investasi begitu gajian masuk. Uang udah jalan, lo nggak perlu mikir lagi. Itu sistem. Sistem itu yang bikin lo nggak perlu jadi superhuman buat sukses. Sistem itu yang bikin lo bisa jalan autopilot dan tetap maju. Kalau lo mendadak dapat 2 miliar tanpa sistem, lo bakal bego besoknya. Karena lo nggak punya struktur buat nahan duit itu. Lo nggak punya disiplin buat manage. Lo nggak punya habit buat invest. Dan lo bakal join 70% pemenang lotre yang bangkrut. Nah, sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang jarang banget orang paham. Kenapa kebiasaan lo nggak nempel? Lo udah coba gym, gagal. Lo udah coba diet, gagal. Lo udah coba nabung, gagal. Kenapa? Karena lo fokus ke outcome, bukan identity. James Clear jelasin ada 3 layer perubahan. 1. Outcome adalah apa yang lo dapat, misalnya turun 10 kilo, dapat 100 juta. 2.
Proses adalah apa yang lo lakukan. Misalnya gym 3 kali seminggu, nabung 100.000 sehari. 3. Identity adalah siapa diri lo. Misalnya, gue adalah orang sehat, gue adalah investor disiplin. Kebanyakan orang stuck di layer 1 dan 2. Lo bilang gue mau diet atau gue mau nabung, tapi itu nggak nempel karena itu bukan siapa lo. Coba ganti, jadi identity-based habits. Dari gue mau diet, jadi gue adalah orang yang peduli sama kesehatan. Dari gue pengen kaya, jadi gue adalah investor disiplin. Dari gue harus olahraga, jadi gue adalah atlet. Kenapa ini powerful? Karena manusia itu learning machine. Apa yang lo input, itu yang jadi output. Kalau lo ngeliat diri lo sebagai orang yang lagi diet, itu temporary. Tapi kalau lo ngeliat diri lo sebagai orang sehat, itu permanen. Itu jadi bagian dari siapa lo. Dan setiap keputusan kecil yang lo ambil, lo tanya diri lo sendiri, apakah orang sehat ngelakuin ini? Mau beli gorengan? Apakah orang sehat makan gorengan setiap hari? Mau skip olahraga? Apakah atlet skip latihan sembarangan? Mau spend semua gaji? Apakah investor yang disiplin nggak punya emergency fund? Lo nggak lagi ngelawan kebiasaan, lo cuma jadi diri lo sendiri. Dan ini yang bikin habit lo tahan lama, bukan karena lo disiplin superhuman, tapi karena lo udah jadi orangnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara bangkit pas lo gagal. Karena lo pasti bakal gagal. Gue gagal, semua orang gagal. Tapi ada satu aturan sederhana yang bakal menyelamatkan hidup lo, yaitu never miss twice. James Clear bilang, missing once is an accident, missing twice is the start of a new habit. Bolong sekali, accident. Bolong 2 kali berturut-turut, lo lagi bikin kebiasaan baru yang jelek. Contoh, lo skip gym hari ini karena lembur. Fine, besok harus balik. Lo makan pizza 1 loyang tadi malam? Oke, besok harus makan sehat. Lo lupa nabung kemarin. No problem, hari ini harus masuk uang ke tabungan. Jangan pernah bolong 2 kali. Kenapa ini powerful? Karena kebiasaan buruk itu dimulai dari pengulangan, bukan dari 1 kali kesalahan. 1 kali makan junk food nggak bikin lo obesitas, tapi makan junk food setiap hari selama 6 bulan, itu yang bikin lo sakit. 1 kali skip nabung nggak bikin lo miskin, tapi nggak pernah nabung selama setahun, itu yang bikin lo stuck. Jadi aturannya simple. 1, gagal sekali, wajar, manusiawi. 2 kali berturut-turut, alarm, sadar, langsung balik. Dan 1 lagi yang gue mau lo ingat, jangan coba jadi perfect. Lu nggak perlu 100%, lu cuma perlu 1% lebih baik dari kemarin. Kalau biasanya lu nggak nabung sama sekali, nabung 10.000 sehari aja udah win. Kalau biasanya lu nggak pernah olahraga, jalan kaki 15 menit aja udah win. Small wins compound into massive results. Oke, sekarang gue mau lo sadar satu hal. Ada yang namanya plateau of latent potential, atau yang James Clear sebut the valley of disappointment. Ini adalah fase di mana lo udah kerja keras, tapi hasilnya belum kelihatan. Lo udah nabung 3 bulan, tapi uangnya baru 10 juta. Lo udah gym sebulan, tapi badan belum six-pack. Lo udah bangun sistem, tapi bisnis belum meledak. Dan ini fase di mana kebanyakan orang nyerah. Tapi ingat, es batu itu baru mencair di suhu 32 derajat Celcius. Bukan berarti naikin suhu dari 0 ke 31 derajat itu sia-sia. Semua energi itu diperluin buat nyampe 32 derajat. Hasil dari habit itu delayed tapi pasti datang. Masalahnya kebanyakan orang berhenti di angka 31, tepat sebelum breakthrough. Jadi sekarang, action steps buat lo. 1, tentuin 1 sistem kecil yang bisa lo lakuin hari ini. Nabung 50.000 hari ini? Lakuin. Olahraga 10 menit hari ini? Lakuin. Baca 5 halaman buku hari ini? Lakuin. 2, fokus ke identity, bukan outcome. Lo bukan lagi diet, lo adalah orang sehat. Lo bukan pengen kaya, lo adalah investor disiplin. 3, never miss twice. Sekali bolong, manusiawi. 2 kali berturut-turut, alarm, sadar, langsung balik. Dan 1 lagi yang gue mau lo ingat, sabar di valley of disappointment. Hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi kalau lo konsisten, breakthrough itu pasti datang. Gue nggak janji lo bakal jadi miliarder besok. Gue nggak janji lo bakal viral dalam sebulan. Tapi gue jamin kalau lo bangun sistem yang solid, lo improve 1% setiap hari, lo fokus jadi orang yang disiplin, bukan ngejar hasil instan, lo bakal jadi 37 kali lebih baik dalam setahun. Dan orang yang 37 kali lebih baik dari sekarang, itu bukan orang yang sama lagi. Jadi stop nunggu lotre, stop nunggu keajaiban, mulai bangun sistem lo hari ini.
Kalau lo suka video ini, like, comment, share, subscribe. Dan yang paling penting, action, bukan cuma nonton.